Sebelum memasuki inti acaranya, dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2021, Komedi Putar bekerja sama dengan Magdalene dan Ibu Etin Anwar untuk mengadakan webinar yang berjudul Menjadi Wanita Karir dalam Islam. Nah, webinar ini merupakan bentuk kampanye online untuk mempersiapkan para orang tua dan milenial khususnya untuk menghadapi tantangan khususnya untuk wanita dalam berkarir menurut agama Islam. Dan di Komedi Putar ini juga ingin memperkenalkan buku Feminisme Islam yang baru saja terbit di bulan Juni tahun 2021. Dan di webinar ini kita bisa bersama-sama mendengarkan pendapat langsung dari penulisnya, yaitu Ibu Etin Anwar, tentang feminisme Islam dan menjadi wanita karir dalam Islam juga. Nah, untuk acara kali ini kita sebelum kita masuki inti acaranya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, untuk rundown acara kali ini, kita akan membuka acara dengan icebreaking, dan nanti icebreaking-nya kita akan melakukan kuis kecil-kecilan, dan kuis di sini nanti akan ada pemenangnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa join untuk kuisnya. Nanti link akan di-share oleh saya melalui kolom chat, dan nanti langsung bisa untuk join untuk ice breaking-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk setelah ice breaking, nanti kita akan berkenalan sedikit dengan narasumber dan moderator. Setelah itu, kita langsung akan memasuki segmen, yaitu diskusi menjadi wanita karir dalam Islam dan tentang buku Feminisme Islam juga. Dan selanjutnya nanti akan ada tanya jawab juga, dan tanya jawab ini nanti akan dilakukan oleh melalui kolom chat. Jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya, para peserta yang ingin bertanya nanti bisa langsung melalui kolom chat, dan juga nanti akan dibacakan oleh Mbak Herodiani selaku moderator di malam hari ini, untuk webinar malam hari ini, seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja ke tata tertibnya. Untuk para peserta dimohon untuk mematikan mic selama diskusi. Kemudian para peserta juga diperbolehkan untuk open kamera, dan para peserta juga dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat jika nanti waktu sesi tanya jawab sudah dibuka, seperti itu. Dan para peserta pada malam hari ini akan mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan dikirimkan pada hari Senin nanti di tanggal 6 ya. Di tanggal 5 Juli 2021. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, silakan teman-teman untuk para peserta pada malam hari ini untuk bergabung menggunakan quiz, karena kita akan mengadakan game untuk ice breaking. Jadi biar tidak terlalu serius untuk webinar kali ini, karena kita di sini diskusi juga dan juga sharing pengalaman tentang menjadi wanita karir dalam Islam, seperti itu. Silahkan bisa dicek untuk kolom chatnya. Apakah sudah terlihat untuk linknya? Linknya bisa diklik, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke kuis yang sedang kita akan adakan, seperti itu. Sudah? Atau bisa juga para peserta langsung saja menuju ke quiz.is.com dan kemudian memasukkan kode 413080. Kita masih menunggu teman-teman para peserta untuk bergabung di kuisnya. Silakan. Apakah sudah bergabung?
saya share lagi. Nah, kita sudah dapat ya pemenangnya, yaitu Kak Salma Nur. Terima kasih sudah bergabung di kuis kali ini, dan Kak Salma nanti akan di follow up oleh Mintang untuk akan diberikan ini untuk dimintakan nama, alamat, dan nomor HP untuk pemenang kuis kali ini. Tapi untuk peserta lainnya jangan khawatir, karena nanti kita akan tetap bagi-bagi giveaway atau hadiah nanti akan dibagikan bagi peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kuis kali ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan berkenalan dengan narasumber kali ini, yaitu Ibu Etin Anwar. Ibu Etin Anwar ini adalah seorang ilmuwan diaspora dari Indonesia yang mengajar di Hobart and Will Smith College, New York di Amerika Serikat. Dan beliau ini juga sudah menulis buku feminisme Islam, dan buku feminisme Islam ini baru saja terbit di bulan Juni 2021. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat untuk membaca buku feminisme Islam, kalian juga bisa mendapatkan di toko buku terdekat, atau juga bisa mendapatkan di mizanstore.com, Shopee, atau di Tokopedia. Mungkin para peserta juga ingin melakukan pembelian di Lazada juga bisa. Jadi langsung saja search di Mizan Store, dan juga bisa langsung search bukunya Feminisme Islam. Nah, selain buku Feminisme Islam, Ibu Etin Anwar ini juga sudah menulis beberapa karyanya, seperti Gender and Self in Islam, kemudian ada The Politics of Gender and the Culture of Sexuality, kemudian beliau juga sudah menulis tentang gerakan wanita di Indonesia dalam berbagai jurnal ilmiah, termasuk Islamic Studies, Islam and Christian Muslim Relation, dan banyak karya-karya beliau juga yang sangat bermanfaat juga untuk penelitian tentang gender dan Islam juga, seperti itu. Gender and Islam. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan moderator. Perkenalkan juga, ini kita ada Mbak Hairadiani. Mbak Hairadiani ini adalah seorang co-founder dan managing editor dari Magdalene.co, dan Magdalene.co ini adalah sebuah majalah web yang berfokus pada isu-isu feminisme dan gender. Dan beliau juga sudah pernah bekerja di Jakarta Post, Jakarta Globe, Call Asia, and Voice of America, yang meliput beragam isu mulai dari politik hingga budaya dan sosial. Dan beliau ini juga menulis memoir grafis, yaitu 38 and Pregnant. Jadi langsung saja kita invite Mbak Heradiani, silahkan bisa open cam. Oke, terima kasih Mbak Ika. Ya, selamat malam. Mbak Heradiani. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Heradiani, salah satu pendiri Magdalene.co. Bagi yang belum kenal, mungkin saya perkenalkan lagi. Magdalene adalah media daring yang berfokus pada perempuan, yang menawarkan perspektif segar tentang politik, isu sosial, dan budaya lewat lensa gender. Kami menyuarakan nilai-nilai yang inklusif dan progresif dengan misi mengedukasi, memberdayakan, dan memberikan panduan bagi perempuan Indonesia. Terima kasih kepada Mbak Ika dan Bentang Pustana telah memberi kesempatan saya untuk menjadi moderator dalam diskusi ini. Saya sangat berbahagia di sini bisa belajar banyak soal isu feminisme yang memang merupakan fokus kami di Magdalene. Dan ini juga ketertarikan saya pribadi sejak lama, terutama mengenai feminisme dan Islam sebagai seseorang yang tumbuh dalam keluarga Muslim gitu. Saya rasa ini diskusi yang sangat penting, dan saya sangat berbahagia karena diskusi-diskusi mengenai feminisme Islam ini cukup hidup ya di Indonesia gitu. Ini penting untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada publik, dan menurut saya ini penting untuk mengcounter suara-suara yang anti terhadap feminisme, bahwa katanya feminisme itu kebarat-baratan, tidak sesuai dengan budaya dan masyarakat Indonesia, atau bahkan feminisme itu katanya tidak kompatibel dengan ajaran Islam. Dan penting juga karena menurut saya diskusi semacam ini adalah untuk mengcounter narasi-narasi yang
ingin menolak kesetaraan gender dan juga ingin mengembalikan perempuan sepenuhnya ke ruang domestik gitu ya. Baik, saya sudah tidak sabar ingin belajar dari narasumber yang saya kagumi dan merupakan salah satu panutan saya, Prof. Etin Anwar. Saya lebih suka memanggilnya Teh Etin karena sebagai Sundanese Connection dari Tasikmalaya. Teh Etin adalah tokoh feminisme Islam dan pakar kajian sosial Islam. Tadi sudah diperkenalkan sedikit, tapi saya ingin perkenalkan lagi. Beliau adalah lulusan S1 dari jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian melanjutkan program master di bidang Islamic Studies di McGill University, Kanada, dan menuntaskan program PhD dari Binghamton University di New York, bidang riset filsafat, interpretasi, dan budaya. Prof. Etin adalah Associate Professor di Hobart and William Smith Colleges, New York, dengan fokus pada Islam dan gender. Saat ini sudah menetap selama 11 tahun ya, Teh Etin di kota New York. Prof. Etin juga adalah pendiri Reducates yang merupakan platform untuk networking dan webinar kajian-kajian yang inspiratif. Beliau juga adalah co-founder One-on-One Friendship yang menawarkan pertukaran budaya secara online. Dalam temanya dalam diskusi malam ini adalah kita akan membahas wanita karir dalam Islam gitu ya, perempuan karir dalam Islam, dan juga membahas mungkin akan dibahas juga buku karya beliau yaitu ini Feminisme Islam, Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia. Ini buku yang penting dan menarik. Banyak sekali membahas soal dari mulai teologi, sejarah gitu ya, feminisme sampai konteks dan relevansinya dengan situasi terkini di Indonesia. Selamat datang Teh Etin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Baik, langsung saja saya serahkan pada Teh Etin untuk memberikan pemaparannya. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Teman-teman semua yang berada di Indonesia, saya merubah tema kita menjadi sebagai berikut, menjadi wanita karir dalam Islam dan konteksnya. Kenapa saya tambah konteksnya? Karena saya kira teman-teman yang hadir pada malam hari ini mungkin udah pintar-pintar ya dalil mengenai menjadi wanita karir atau karir dalam lens Islam ya. Tetapi kita mungkin jarang sekali membicarakan bagaimana sih konteks karir ini bisa hadir ya dalam nuansa keindonesiaan gitu dan juga keislaman. Di mana rootnya, di mana awal mualanya dan lain-lain. Nah itu interest saya ya. Sehingga penting banget kita melihat karir sebagai kursus, bukan hanya sebagai do and don'ts ya, ini boleh atau tidak boleh. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau karir sendiri, misalkan ya dalam research yang saya lakukan itu memiliki banyak definisi, tetapi definisi karir yang seringkali dibicarakan itu berkenaan dengan pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang seseorang lakukan selama hidupnya gitu. Dan dalam mengerjakan pekerjaan ini sudah barang tentu ada harapan untuk move up dari segi ladder. Kalau misalkan saya sebagai saya ngasih contoh dari saya ya. Karir saya itu fakulti atau profesor. Kalau di Amerika mulainya itu di awal karir itu asisten profesor, biasanya 6 tahun. 4 sampai 5 tahun lah. Sesudah asisten profesor, kalau kita lulus bukan tes ya, lulus persyaratan promosi istilahnya, kemudian naik menjadi associate professor. Kalau kita promosi lagi, naik menjadi full professor. Nah, yang namanya karir itu ada harapan, ada jenjangnya. Ada jenjang yang kemudian akan membaik, meningkat seiring dengan lamanya dedikasi kita bekerja. Kayak saya awalnya asisten profesor, sekarang saya sudah profesor gitu. Nah, itu karir sudah ada lagi misalkan anak-anak muda nih, teman-teman milenial, biasanya karirnya itu
job related, tetapi pindah dari perusahaan ke perusahaan yang lain gitu. Mengapa? Karena berharap akan dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Mengapa sih perlu banget dapat pekerjaan yang lebih baik? Karena itu promising dari segi keuangan. Makanya karakteristik karir itu, nah teman-teman sekarang mulai berpikir ya, saya punya karir enggak sih? Gitu. Kalau saya belum punya karir, kira-kira karir apa yang saya inginkan? Teman-teman boleh sharing di chat ya, kita interaktif aja sambil memikirkan, misalkan my dream career is gitu ya. Karir impianku adalah gitu. Atau misalkan saat ini karir saya adalah guru, dosen, penyiar, atau mungkin karir saya social media poster, artinya tukang post di sosial media sebagai karir. Yang jelas karakteristik karir itu meliputi memiliki jenis pekerjaan 1, 2, 3, tetapi itulah yang dilakukan all your life gitu. Kayak tadi kalau dengar Bahera ya, Bahera itu berpengalaman di publication ini, di publishing ini, di koran ini gitu. Dan kemudian ke Magdalena gitu. Itu kan masih job related ya. That is what you do all your life ya. Di bidang broadcasting, di bidang media intinya. Itu karir itu kayak gitu ya. It is married to a specific profession gitu. Yang kedua, karir itu juga berkenaan dengan yang kita kerjakan, tetapi tadi ya ada move up gitu. Ini saya mau cerita teman-teman milenial ya. Kalau di Amerika trennya itu anak-anak milenial itu bekerja di satu perusahaan 3 tahun misalkan. Tetapi mereka di perusahaan itu untuk gain knowledge, gain skill, gain experience. Nah, nanti ngelamar lagi ke job yang lebih yang lebih baik gitu. Menurut dirinya lebih baik menurut dirinya. Misalkan anak saya udah lulus S1 ya dari Biochem, Biology Chemistry. Nah, dia bekerja di Broad Institute namanya itu. Broad Institute itu miliknya Harvard dan MIT. Jadi itu think tank-nya di bidang genomik. Kata dia, saya akan bekerja hanya 3 tahun. Kalau menurut saya your life is set gitu ya. Saya orang Indonesia. Your life is set gitu. Kenapa kerja di think tank-nya the best in the world gitu, punyanya Harvard dan MIT, what else gitu ya. Tapi kata dia, saya akan stay for 3 years. Kenapa? Kalau misalkan jobnya get boring, ya gitu kata dia. Milenial kan kayak gitu ya. Kalau jobnya get boring, terus kamu mau nyari apa lagi? Ya mungkin mau sekolah atau mau cari kerja yang lebih challenging gitu. Nah, jadi seseorang bekerja kemudian berpikir prospeknya itu apa gitu. Nah, saya terus terang aja medan Indonesia ini gelap ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bercerita seperti apa mobility-nya. Kalau di US mobility-nya sangat tinggi. Mobility pekerjaan itu sangat tinggi. Karir juga berhubungan dengan training ya. Kita trainingnya media. Kalau saya misalkan PhD holder, trainingnya untuk menjadi profesor. Walaupun PhD holder bisa aja bekerjanya bukan di media, bukan jadi profesor, tetapi bisa di companies sebagai researcher di companies atau mungkin mendirikan perusahaan sendiri. Tetapi karir itu biasanya train related. Jadi ada hubungannya dengan training yang kita dapatkan, baik itu melalui sekolah. Kalau saya kadang-kadang mikir juga gini, ada training kehidupan juga gitu, kita membaik melalui sesuatu yang kita kerjakan, kemudian kita, kan ada juga ya teman-teman yang karir itu mulainya dari SMA misalkan, tapi karena dia bagus, terus-menerus gitu. Maksud saya di sini adalah kuliah penting, tetapi banyak juga orang yang sukses yang root-nya itu bukan kuliah, tetapi training in life gitu ya, di training ini, training itu, kemudian dia he knows how to get around a career gitu. Karakteristik karir juga itu berhubungan dengan pekerjaan yang long life gitu ya. Kayak saya, misalkan saya profesor ya, dari asisten profesor sampai full profesor itu that's my life gitu. Sampai-sampai mungkin dalam kategori saya I don't know what else to do gitu. Karena itulah kehidupan saya sebagai seorang teacher atau guru ya. Kalau saya ngomong ke orang, saya guru gitu. Itu kayaknya lebih penting bagi saya.
Nah, ketika kita berbicara karir itu sebetulnya di mata saya ya, karir itu sebetulnya bentuk dari social construct gitu ya. Karir itu diciptakan oleh masyarakat gitu. Bagaimana sebuah karir itu menjadi, dan itu tied to capitalist system. Karir itu sangat berhubungan erat dengan what societies value dan juga what profitable to societies. Jadi ujung-ujungnya karir itu social construct, sehingga karir tertentu misalkan menjadi lebih wah gitu dibandingkan karir yang lain. Kalau teman-teman generasi saya mungkin inget ya lagu Umar Bakri ya. Profesi guru zamannya saya kayaknya nggak mendapatkan penghargaan yang sedemikian rupa gitu. Ada, cobalah dengar lagunya Iwan Fals gitu. Kayaknya jadi guru itu lucu gitu, diketawa-ketawain dalam lagunya kan kayak gitu ya. Pada saat yang sama itu juga mempertawakan sistem yang tidak menghargai guru gitu. Nah, dengan melihat karir ini sebagai social construct, kita kemudian bisa melihat genealoginya. Dari mana sih awal sense karir ini gitu. Menurut saya ketika kita berbicara karir itu Western product sebetulnya. Mengapa? Karena kita sekarang ini diciptakan untuk untuk masuk ke dalam yang kalau saya snowballnya Western education, Western education, Western system of thinking, dan juga Western capitalism, apalagi dengan globalization. Sehingga karir di Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan karir yang ada di Barat gitu. Coba aja pikirkan dengan lahirnya sosial media. Karir di sosial media ini kan banyak buzzer ya yang dibeli-beli itu. Nah itu kan sebetulnya sangat erat kaitannya dengan penemuan sosial media dari Barat. Kita kan users ya, kita bukan producers. Indonesians itu baru pada level users dari teknologi yang diciptakan di luar Indonesia. Nah, jadi dan karir itu sangat tied into what's going on in the West gitu. Sehingga saya melihatnya social construct dan juga karir itu Western product. Kalau di kita the idea of career itu tied into colonialism zamannya Belanda, yang memiliki karir-karir tinggi zaman Belanda misalkan, itu biasanya para administrators, dan administrator ini awalnya para aristokrat ya, sehingga sebetulnya yang menyokong kolonialisme sampai ratusan tahun di Indonesia itu orang Indonesia juga. Orang Indonesia, para orang-orang kaya, para aristokrat yang kemudian mempergunakan Belanda untuk gontok-gontokan satu sama lain, dan juga dipergunakan Belanda gitu. Karena Belanda sendiri melihat orang Indonesia secara umum sangat rendah. Kita kan natif dianggapnya pribumi gitu. Dan kemudian ini chapter 1 buku saya ya, menciptakan strata-strata sosial. Pribumi biasanya sangat rendah posisinya gitu, kecuali para aristokrat yang mereka jadi kaki tangannya Belanda. Nah, disinilah kenapa misalkan pendidikan kita sangat terbelakang zamannya Belanda itu, karena Belanda itu mendirikan ITB saja misalkan pada tahun 1519 gitu. Sehingga baru 101 tahun ya sekarang ini. Kenapa? Karena memang Belanda tidak mau invest di human capital, walaupun ada politik etik. Dalam politik etik itu salah satunya adalah pendidikan, tetapi pendidikan pun saat itu yang dipikirkan oleh Belanda adalah pendidikan untuk membaratkan orang Indonesia gitu. Sehingga saat itulah pada zaman Belanda lah terbentuk karir-karir ya. Karir polisi. Belanda memberikan contoh ke kita gitu ya, orang-orang yang datang dari Belanda ke Indonesia, kemudian mereka punya karir gitu ya. Dan kemudian itu menjadi model untuk orang-orang kita gitu. Belanda berpakaiannya dasi, Belanda pakainya bajunya, kan baju orang Indonesia itu beda dengan baju Barat.
ada transmisi pakaian, transmisi ideologi, transmisi sistem pemerintahan. Kita kan dulu sistem pemerintahannya berbeda dengan sekarang gitu. Termasuk juga pada saat yang sama runtuhnya pemerintahan lokal. Di desa-desa kan zaman dulunya lebih kuat dibandingkan sekarang gitu ya. Nah, jadi career is tied to colonialism gitu. The idea of career. Termasuk perempuan bekerja di pabrik juga itu di mata saya ada koneksinya dengan heritage zaman Belanda gitu. Karena terus terang aja kalau orang-orang yang jualan di pasar walaupun itu kehidupan sehari-harinya itu tidak pernah tidak pernah dipandang sebagai sebuah karir gitu ya. Ya kita bisa aja bilang itu karir, tapi dari definisi karir yang kita tadi setujui itu bekerja di pasar seumur hidup itu kan lifelong job gitu, tapi nggak pernah dibilang itu karir gitu ya. Nah, itulah maksud saya kenapa karir itu settingannya itu settingan barat gitu. Kalau dari segi genealogi gitu. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan di Indonesia ini yang dianggapnya informal gitu. Misalkan mungkin sekarang udah berubah ya, perempuan-perempuan yang punya, kalau saya bilangnya karir gitu ya, pembuat kerajinan misalkan, itu dilihatnya kan, itu kan seringkali dilihat itu bukan karir gitu. Yang karir yang mana sih, yang kerja di bank, yang jadi dosen, yang jadi reporter, yang sesuai dengan trainingnya gitu. Padahal saya yakin untuk jadi kerajinan juga training, tapi trainingnya mungkin dilihatnya informal ya. Nah ini jadi karir itu sangat tied into how capitalism works, how Western educations work, bagaimana kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia men-value talent-talent yang sebetulnya talent-talent itu lebih berkaitan dengan warisan atau kekayaan budaya kita. Karena misalkan crafts itu kan kekayaan budaya. Tetapi kita jarang bilang orang yang menekuni lukisan di Bali itu sebagai karirnya itu gitu. Pelukis jarang. Biasanya seringkali karir itu politisi, itu karirnya politisi. Dosen kayak dosen gitu. Seperti itu. Karena karir sekali lagi berkenaan dengan training, berkenaan dengan promosi, ada prospek untuk promotion, berkenaan dengan peningkatan gaji makin bertambah misalkan. Atau juga ada prospek untuk mobility. Karir dimulainya di Indonesia, bisa end up di Amerika, bisa gitu mobility-nya ada gitu. Nah, itu karir gitu ya. Nah, mengapa saya tekankan genealogi karir dalam relevansinya dengan kolonialisme? Karena itu berimpact pada cara pandang kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya penting, tetapi seringkali dianggap remeh gitu. Sehingga pemerintah tidak memperhatikan itu misalkan. Dalam konteks Islam, karir itu seringkali diperdebatkan berdasarkan do's and don'ts. Jangan melakukan pekerjaan ini, terutama untuk perempuan ya. Jadi ciptakanlah batasan-batasan dengan mempergunakan Quran. Atau kadang-kadang karir dilihat dari lens halal haram gitu. Haram perempuan keluar malam, bekerja malam. Haram perempuan bekerja di night club misalkan. Haram perempuan bekerja ini, bekerja itu. Pekerjaan yang paling baik misalkan dalam beberapa fatwa itu berhubungan menjadi guru misalkan. Itu pekerjaan yang paling baik. Itu di tahun 1950, 20, 30, 40, 50 itu diskursus pekerjaan terbaik itu guru. Kayak seperti itu. Jadi Quran dan hadis itu dipergunakan untuk support karir atau tidak support karir. Ya bisa aja misalkan suami ke istri, arijalu qawamun 'alan nisa misalkan ya. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Jadi mau karir nggak jadi dong. Kenapa? Karena Quran digunakan untuk menyetop karir misalkan. Sering kan teman-teman perempuan yang asalnya karirnya sekolahnya cerdas, karirnya gemilang, nikah, stop karirnya. Gitu. Ya
saya tidak mau memberikan contoh spesifik, tapi look around ya. Lihat di sekitar kita gitu. Ada nggak seperti itu? Sehingga Quran dan hadis dipergunakan untuk excluding dan including. Gitu. Nah, ini konteks pembicaraan karir dalam Islam. Jadi silakan teman-teman cari mana yang halal, mana yang haram menurut versi Muhammadiyah, NU atau Persatuan Islam, atau karena kalau berbicara Islam spesifik ya Islam siapa, Islam mana gitu, atau menurut tafsir ini, tafsir itu gitu, atau hadisnya siapa, Bukhari atau Muslim gitu. Silakan dicari dan silakan mencari. Tetapi pada saat yang sama, kalau saya lebih melihat diskursus karir dalam Islam itu biasanya diberdebatkan pada level do and don'ts, halal haram, atau penggunaan Quran untuk support karir atau tidak, atau penggunaan Quran hadis untuk exclude dan include dan exclude gitu. Nah ini penting untuk kita lihat gitu, karena walaupun bagaimana kalau kita stop pada halal haram, do and don'ts gitu, kita menjadi kehilangan konteks. Dan pembicaraan ini sangat penting banget di tengah pandemi, karena perempuan itu sekarang ini kan menjadi double duties ya dalam rumah itu. Yang ngurus anak, ya nanti ada webinar, ya nanti ada kerja, ada rapat aja katanya, lebih sering rapatnya sekarang ini gitu. Belum anak-anak sekolah harus dibantu dan lain-lain gitu. Bapaknya kemana gitu. Nah itu akan hold back ya, pandemik ini akan hold back. Nah karena itu perempuan itu senantiasa, ini klasik banget dari zaman 20-an sampai sekarang, memiliki dilema, mana sih prioritasnya family atau karir. Saya tidak paham saat ini apakah masih ada orang-orang yang memandang sinis terhadap perempuan karir misalkan. Apakah ada grup yang ngomongnya tentang Islam itu, dalam Islam seperti itu, seperti ini, seperti itu, perempuan harus berbuat begini begitu, tapi dia sendiri punya karir misalkan PhD dari luar negeri gitu, atau dia sendiri profesor gitu, dia sendiri lebih successful gitu. Jadi ketika berbicara dalam Islam, perempuan itu misalkan harus karirnya harus ini harus itu gitu dibatasi, tetapi dirinya sendiri sangat sukses dalam berkarir misalkan. Jadi sering ya ada kayak gitu. Nah, dan kadang-kadang perempuan lebih senang mendengar pada suara laki-laki yang memandang karir rendah misalkan, perempuan berkarir itu rendah gitu. Mungkin tidak semuanya, tetapi bahwa kita masih memiliki kelompok-kelompok konservatif, saya kira dilema antara karir dan family itu pasti masih ada gitu. Jumlahnya besar atau kecil itu lain halnya. Yang kedua, ada kompetisi antara space family dan space karir gitu. Kalau tadi prioritas ya ini space-nya gitu. Bagaimana dalam rumah tangga aja, kalau saya ibu-ibu ya, itu space antara family dan karir itu kadang-kadang tidak intersect, tetapi selalu ada tension gitu. Ini kata-kata yang saya cari, ada tension gitu. Karena anak-anak biasanya melihat, misalkan saya kan profesor ya di kampus. Jadi kalau kerjaan profesor itu 24 hour karena ngebalas email, harus research, harus grading gitu. Jadi saya kemungkinan besar majority of time bekerja depan komputer. Nanti anak saya akan bilang, "Mami, do you have time?" I always have time. Tetapi karena di mata anak saya di depan komputer terus, dianggapnya saya busy all the time gitu. Padahal ngapain nggak jelas. Nah itu yang dibilang saya family time sama career time gitu. Kadang-kadang kalau saya anaknya udah besar ya, jadi mungkin lebih mudah. Tetapi dalam zona pandemik ini susah membedakannya gitu. Jadi sangat busy ya. Seringkali perempuan juga secara umum tidak yakin mengenai promosi, tidak yakin kalau diberikan promosi akan menjawab dengan segera. Karena apa? Harus bilang dulu sama suami. Mau ditunjuk jadi nanti saya izin dulu sama suami. Mau
mau dikasih tugas keluar daerah, misalkan nanti saya izin dulu sama suami gitu ya. Walaupun saya yakin namanya suami istri pasti pintar lah untuk saling mendukung dan menegosiasikan posisi gitu. Tapi seringkali perempuan takut promotion gitu karena takut bertentangan dengan will-nya suami. Atau perempuan akan melaju dalam karirnya with the support, dengan supportnya suami gitu. Jadi di sini dependensinya itu ada gitu. Tidak selalu misalkan perempuan maju aja karirnya tanpa harus negosiasi awalnya itu sebelum nikah lah gitu kalau menurut saya. Nah, kalau kita ingin melihat dari perkembangan karir Indonesia, sejauh mana karir Indonesia itu baik atau tidak, kita lihatnya dari gender gap. Gender gap di Indonesia itu sangat tinggi. Kita nomor 85. Ini dikeluarkan oleh World Economic Forum. Jadi tinggi banget nih gender gap-nya. Dengan tingginya gender gap di kita itu menunjukkan bahwa career choices maupun career orientation di negara kita itu masih rendah. Baik itu dari segi politik, lihat aja keterwakilan perempuan di DPR, di MPR, di daerah, di jabatan-jabatan kepemimpinan. Lihat aja komposisi dosen, laki-laki dan perempuan. Anda bisa berargumen banyak kok dosen perempuannya, apakah mereka dekan, apakah mereka rektor, apakah mereka purek. Barangkali ada 1-2, itu pun karena biasanya satu kelompok gitu, bukan karena merit ya, bukan karena kemampuan. Nah, ternyata ketika melihat gender gap dan melihat jenis-jenis career choice yang kita miliki itu masih terbatas, kita harus lihat lagi genealogi dari karir itu sendiri seperti apa. Nah, dalam buku saya itu membagi menjadi 5 era ya. Era emansipasi, era asosiasi, era pembangunan, era integrasi, dan juga era proliferasi. Kalau era emansipasi itu awal ketika promosi tentang pendidikan. Kalau era asosiasi itu awal ketika perempuan expand public role-nya, role mereka dalam masyarakat. Kalau zaman pembangunan itu era promosi karir. Karena waktu era pembangunan ini udah meningkat ya jumlah orang yang memiliki pendidikan dengan career choice yang ada gitu. Nah, saya contoh dari hasil dari era pembangunan saya. Mungkin Mbak Hera juga ya, atau Mbak Hera lebih muda. Kenapa dibilang ini contoh? Karena dulu kan banyak SD Inpres ya, istilahnya SD Inpres loh di kampung-kampung. Nah, itulah yang kemudian memperkenalkan pendidikan, dan dari situ kita lanjut ke SMA, ke berbagai choices, dan akhirnya bisa sampai pada posisi dosen misalkan, atau dokter, atau posisi-posisi lainnya. Integration era itu promosi karir, tetapi dalam yang saya namakan Islamic spheres. Jadi lahan-lahan atau public area publik yang lebih Islamic oriented. Mengapa? Karena ini bersamaan dengan munculnya hijau royo-royo ya, dulu zamannya politik Pak Soeharto. Sehingga diciptakanlah Islamic banking, Islamic management, Islamic this, Islamic that, dan disitulah yang kemudian banyak perempuan berjilbab, dan ini menciptakan Islamic sphere. Jadi karir dalam ruang publik yang ada lens Islamnya. Promotion era, proliferation era itu mempromosikan pengalaman perempuan dan juga agensi perempuan sebagai ethical being, sebagai nah itu semua. Mbak Hera stop aja anytime ya, karena kalau ngomong pasti bisa berlanjut sampai besok pagi. Jadi kalau dianggap cukup, you can stop me. Oke. Kenapa? Mungkin 3 menit, sekitar 3 menit lagi.
Boleh. Oke. Di zaman emancipation era ini, saya mengambil nama emancipation era ini, era emansipasi ini dari perjuangannya Kartini. Tetapi di situ banyak juga pioneering women-nya ya, bukan hanya Kartini aja. Saya mengambil contohnya 3 orang dalam bidang pendidikan ini. Kartini sudah barang tentu ya, Dewi Sartika karena saya orang Sunda, dan ketiga Rahmael Yunusia karena pertama secara tipologi mereka berbeda, yang satu Jawa, Sunda, dan Padang, yang juga dari segi orientasi keagamaan berbeda gitu, yang satu lebih pada nominal Muslim, Kartini, tapi siapa namanya yang di Padang itu santri ya, tetapi ketiga-tiganya sama, ketiga-tiganya saya mau bilangnya pioneering women, perempuan-perempuan ini mempromosikan pendidikan. Nah itu yang menarik ya. Pada saat itu laki-laki sangat skeptikal sama pendidikan perempuan. Kata mereka, misalkan teman-teman pasti sudah baca Kartini ya. Mudah-mudahan, jangan hanya memperingatinya saja. Kalau di Bandung itu Dewi Sartika berhadapan dengan santri yang ortodok yang bilang, wah perempuan kalau dikirim sekolah nanti mereka pintar bikin surat cinta katanya. Itu secara moral nanti jadi immoral gitu. Yang tujuannya sekolah itu supaya moral jadi immoral katanya, kan jangan usah disekolahin gitu. Itu tantangannya Dewi Sartika. Kalau tantangannya Rahmael Yunusia itu ngetawain, karena kebetulan begitu Rahmael Yunusia buka sekolah, majority siswanya ibu-ibu, itu diketawain. Kenapa katanya para perempuan bawa buku? Kan perempuan tugasnya di dapur katanya ya. Nah itu jadi disitulah menurut saya constructing career itu saat itulah mulainya gitu, ketika perempuan punya akses ke pendidikan. Karena nanti banyak contoh. Misalkan siapa ya yang kemudian pergi sekolah S1-nya juga di luar negeri dan balik ke Indonesia jadi guru Muhammadiyah, bahkan pernah jadi menteri sosial. Nanti kalau namanya ingat saya sampaikan. Nah, ketika zaman association era itu kan dulu semua Budi Utomo, misalkan ada gerakan perempuannya, Muhammadiyah ada gerakan perempuannya, Aisyah, Muslimat NU, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persistri. Ada kelompok perempuannya. Disinilah terjadinya ekspansi ruang publik perempuan-perempuan itu didorong dengan ajaran agama, fastabiqul khairat misalkan, itu berdakwah keluar gitu. Tapi pada saat yang sama kita jangan lupa banyak pengrajin-pengrajin perempuan yang itu tadi craft itu ya. Mereka trainingnya tradisional, kemudian ya karirnya selama hidupnya menjadi pengrajin batik atau penjual batik misalkan. Yang jelas pada zaman SI ini terjadi ekspansi peranan perempuan di ruang publik, tetapi karir-karir choice-nya sangat terbatas, namun perempuan ini menjadi motor dari agensi dan juga adanya moral responsibility terhadap masyarakat. Selain itu juga perempuan terlibat dalam dakwah-dakwah dan pengajaran-pengajaran Islam atau religious education. Nah, disinilah mengapa zaman asosiasi menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan karir, karena menurut saya perempuan udah mulai exposure ke pendidikan, dengan pendidikan, modal pendidikannya mereka bisa jadi guru, profesi guru, atau profesi-profesi yang lainnya. Tapi profesi buruh juga ada waktu itu. Tapi kita tahu profesi buruh tidak dianggap sebagai karir ya. Ya. Kalau pada era pembangunan itu sebetulnya perempuan boleh dikatakan karirnya makin meningkat seiring dengan pendidikan, tetapi pemerintah imposes gender ideology, kodrat ya. Sehingga perempuan misalkan diberikan kesempatan untuk menjadi agen pembangunan, tetapi kemudian dikasih klausel sumbangan perempuan dalam pembangunan adalah melalui keluarganya dan pengabdian pada keluarganya. Di situ menjadi domestikasi perempuan, itu panjang ya kalau saya lanjutkan. Nah sekarang saya ingin melihat ini korelasi antara
integrasi semaraknya pendidikan Islam dan juga integrasi antara kelompok sekuler dan Islam, sehingga ini menyebabkan munculnya gerakan pembaharuan Islam yang dimotori misalkan Cak Nur, Dawam Raharjo, Gus Dur, Amin Rais dan lain-lainnya saat itu ya. Mereka ini berkontribusi terhadap diskusi-diskusi perempuan. Coba aja Anda lihat waktu itu. Mereka pasti ngomongnya tentang perempuan, dan diskusi-diskusi ini dan diskusi perempuan ini sangat penting karena mereka mensejajarkan perempuan sebagai manusia, sebagai ethical agent. Baik. Ketika ya maaf baik. Karena waktunya sudah sedikit lagi, mungkin dibawa aja ke yang lebih sekarang gitu, konteksnya bagaimana ini mungkin mengenai feminisme dan Islam dan ke karir perempuan dalam Islam tadi. Betul. Sebetulnya tadi saya sudah sedang bercerita 5 era itu dari buku saya, 5 era tentang dan berusaha memberikan genealogi bagaimana karir itu muncul dalam konteks era-era tadi gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Menarik banget tadi soal, saya banyak catat nih bahwa karir itu emang bentuk konstruksi sosial. Kadang kita nggak mikir ya bahwa itu juga adalah Western product, benar juga gitu ya. Dan bagaimana dari itu produk kolonialisme kalau dari Indonesia gitu, di Indonesia. Nah, tadi juga menarik Teh Etin bilang bahwa bagaimana pandemi ini kita bukan double burden lagi, kali ya multiple burden gitu perempuan itu ya. Jadinya sangat berat. Nah, kebetulan Meglead juga kita ada microsite Women Lead, itu membahas mengenai karir perempuan pekerja dan kepemimpinan perempuan gitu. Kami mendengar banyak cerita bagaimana sekarang tuh kayak mungkin ada kemunduran atau gimana gitu. Karena banyak cerita bagaimana perempuan berhenti kerja karena percaya pada narasi agama bahwa perempuan itu seharusnya tempatnya di rumah lagi gitu. Nah, itu juga dikuatkan oleh penelitian dari misalnya Rumah Kitab. Nah, ini bagaimana sih untuk mengcounter narasi-narasi seperti ini gitu? Narasi-narasi agama. Ya sebenarnya ya betul. Ya itu kan narasi agama juga siapa gitu yang menarasikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau berbicara narasi agama itu seolah-olah uniform gitu ya. Padahal itu narasi agama yang didengar oleh orang tersebut, yang kemudian itu dianggap menjadi sebuah kebenaran mutlak gitu ya. Kalau menurut saya sih terus terang aja ini ada kaitannya dengan budaya kodrat misalkan. Jadi dan kita juga udah selama Soeharto 30 tadi diberikan ya dicekoki ya betul, dibentuk untuk value beberapa hal ya, misalkan value nilai-nilai keibuan, value perkawinan, seolah-olah kalau kita nggak jadi ibu hidup kita ada yang kurang, kalau kita nggak menikah hidup kita ada yang kurang atau something wrong with us gitu. Menurut saya ujung-ujungnya itu menjadi pada kantornya itu dari mana ya, harus memperbanyak orang yang bisa memahami, karena gini, saya itu sangat mendukung kedewasaan orang untuk memilih dalam beragama. Menurut saya kalau kita masih terus-menerus mengikuti indoktrinasi dalam beragama, maka nggak akan selesai soal agama ini gitu. Bukan berarti beragama itu menjadi selesai ya. Karena banyak persoalan lain yang perlu kita hadapi. Bagaimana kita maju dalam bidang robotik, dalam data science, dalam dunia yang besar ini gitu. Orang lain sekarang ini berbicara mengenai ke bulan gitu ya, atau ke Mars atau kemana gitu, outer space gitu. Sementara kita masih berpikir, mohon maaf ya, kita masih berpikir dalam Islam berkarir boleh enggak gitu. Dalam Islam, saya kira we have to look at women experiences and respect their choices. Karena kita ngapain menghabiskan waktu untuk merubah pendirian orang supaya sama dengan kita gitu. Saya kira bagaimana orang sampai pada kedewasaan beragama, kedewasaan dalam
memahami teks-teks melalui pencarian, melalui women's experience, dan open minded gitu. Yang ada sekarang ini kan kita ngurusin pendapat-pendapat yang menurut kita bertentangan dengan pemikiran kita gitu. Itu fenomena di kita gitu. Saya sering baca misalkan training tentang feminisme dan Islam gitu. Terus saya lihat siapa sih pembicaranya. Ternyata pembicaranya 9 laki-laki 1 perempuan, atau 8 laki-laki 1 perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, what are their educations gitu. Apakah mereka itu memiliki training sertifikat dalam bidang feminisme dan Islam? Apakah mereka tuh ahli gitu. Padahal yang mereka kerjakan misalkan bashing ya feminisme dan Islam gitu. Padahal nggak punya training gitu. Kalau saya misalkan mau menjelek-jelekan feminisme dan Islam, feminisme Islam, I have the training for it gitu. I may change my mind misalkan. Tetapi perempuan sendirilah yang akhirnya harus menentukan sikap gitu. Apakah semua pendapat dari laki-laki, ini kan laki-laki yang didengar biasanya, itu kemudian menjadi pedoman hidup. Al-Quran pedoman hidup, hadis pedoman hidup. Tetapi Al-Quran yang sudah melalui masculine thought, masculine value, itu questionable gitu, itu harus dipertanyakan. Kembali ke pertanyaan awal, saya mendorong orang beragama secara dewasa gitu. Dan saya terus terang aja nggak akan ngurusi orang yang memang keinginannya tuh itu gitu, it's a matter of choice ya. Kalau bahasa Inggrisnya it's like moving a mountain gitu ya. Kalau orang itu udah menjadi gunung berdasarkan pemahaman pemikirannya, it is difficult to change. Kita masih banyak yang bisa kita garap gitu. Terima kasih. Terima kasih. Setuju sih, saya juga malas kalau menanggapi yang sudah pendapat-pendapat yang udah sangat ideologically driven gitu ya, itu benar-benar buang energi gitu. Ini sudah banyak dari awal nih, sudah banyak pertanyaan sebetulnya. Sebelum kita buka sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Mbak Eva Silvia. Assalamualaikum, saya Eva dari Sumedang. Katanya saya pernah mengikuti seminar bahwa ini kayaknya banyak kegalauan juga perempuan gitu ya. Saya pernah mengikuti seminar bahwa walaupun suami kita lemah, laki-laki yang tidak bisa diandalkan, kita tetap harus mematuhinya dengan alasan beliau adalah imam keluarga. Dan tetap sang istri harus menggantungkan kebutuhannya pada laki-laki yang menjadi suaminya. Apakah memang harus seperti itu? Tidak bisakah perempuan muslimah mengembangkan dirinya tanpa dibayang-bayangi kepatuhan mutlak pada suami? Bagaimana nih Teh Etin? Imam nih, soal imam ini nih masih menjadi. Iya. Sebetulnya terus terang gini ya. Dalam Quran itu seolah-olah menyediakan 2 model relasi gender ya. Pertama relasi hierarki, yang kedua relasi kesejajaran. Atau kalau dalam bahasa teman-teman mubadalah ya. Nah, keseimbangan, kesejajaran gitu ya. Dalam relasi yang dan ini model gender hierarki dalam Quran itu banyak pengikutnya gitu. Saya pernah baca misalkan di Quran itu ada yang bilang ini orangnya profesor gitu ya. Quran menghendaki bentuk relasi laki-laki dan perempuan itu hierarki gitu. Dan itulah menurut Islam, itulah kebenaran Islam gitu ya. Dan walaupun tidak ada quote Quran, saya membayangkan itu dari Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Itu dalam bayangan saya ya. Nah, kemudian memang ada dalam Qurannya gitu. Tetapi sekarang bagaimana kita membaca Quran? Nah, itu pertanyaannya. Kalau mau membaca Qurannya satu ayat seperti yang barusan ya, gender hierarki itu ada dalam Quran. Ya kan warisan juga katanya 21. Witness juga 21. Quran juga bilang laki-laki itu lebih utama gitu. Fadl memiliki keutamaan gitu. Nah, kalau misalkan itu yang kita pikirkan, maka otomatis gender hierarchy itu model yang hanya satu-satunya model gitu. Tetapi Quran juga kan
bercerita relasi suami istri itu dengan lens mawadah warohmah, dengan kecintaan, dengan kasih sayang. Nah, kemudian kita akhirnya dihadapkan pada pembacaan ayat-ayat Quran, bagaimana kita membaca An-Nisa 434 sama ini kalau nggak salah ini surat apa ya? Dulu kalau saya lagi muda suka baca Ar-Rum ya, Ar-Rum 21 apa ayatnya itu mengenai pernikahan itu. Nah, itu satu ya, bagaimana how to read the Quran intinya. Apakah kita membaca Al-Quran deskriptif atau preskriptif gitu. Apakah ketika kita membaca Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu preskriptif atau deskriptif? Kalau itu preskriptif berarti Ar-Rijalu Qawwamuna, laki-laki ada qawamun. Qawamun ini macam-macam juga maknanya, ada yang caretaker, ada yang imam, ada yang lain dan lain-lainnya. Nah, kalau kita berbicara laki-laki itu sebagai pemimpin, apakah visi ini selamanya gitu? Bagaimana halnya dengan laki-laki yang pertama tadi ya tidak bertanggung jawab, laki-laki yang menyakiti istrinya, laki-laki yang domestic violence, suami ya bukan laki-laki, suami yang tidak mempedulikan anak istrinya karena dia beger ya. Nah, jadi gimana gitu? Kalau menurut saya ketaatan itu mutlak pada Allah bukan pada suami. Kalau kita kemudian kita imam itu karena saya mencintai Allah gitu, sehingga saya memberikan posisi imam pada suami. Jadi relasi kita itu sebagai manusia langsung dengan Allah gitu, bukan para suami, itu kan hakikatnya dengan Allah ya. Sehingga ketaatan pun dalam Quran itu atiullah wa atiur rasul. Tidak ada atiullah wa atiur rasul kemudian taatlah pada suami gitu. Cari ayat Qurannya, silahkan berikan ke saya gitu. Enggak ada, selalu atiullah atiur rasul. Paling ada wa ulil amri ya, minkum. Tetapi bukan pada suami, bukan pada zauj. Gitu. Nah jadi Quran justru sangat menghendaki perempuan yang mampu menjadi pemimpin untuk dirinya, gitu. Kalau menurut saya ya, karena kata Quran, walaupun perbuatan itu sekecil atom pun, baik itu laki-laki atau perempuan, maka dia akan bisa diterima oleh Allah gitu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, selama itu for Allah, untuk Allah, maka itu akan menjadi dipertimbangkan oleh Allah. Jadi intinya, ya kalau suami kita nggak benar, nggak usah dijadikan model lah. Kita perempuan punya parameter suami seperti apa yang kita inginkan. Misalkan ya parameter dalam diri saya, suami yang mendukung karir saya, suami yang mengerti saya, suami yang mengerti mimpi saya gitu. Kalau saya menginginkan sesuatu, walaupun itu untuk diri saya, suami kita itu langsung adopt keinginan kita seolah-olah itu his wish gitu. Sama kita juga ke suami gitu. Kita ingin melakukan sesuatu yang dia, misalkan inilah contoh kecilnya. Anda senang berpose gitu, suami ambil fotonya gitu. Suami senang fotografi, misalkan kita kasih kamera yang baik, kita berpose untuk dia gitu. Itu kan mengembangkan bakat suami fotografi gitu. Atau misalkan istrinya senang membatik gitu, suaminya ikut belajar desain batik melalui Photoshop misalkan. Itu kan bentuk dan bentuk support itu ringan sebetulnya, nggak harus wah gitu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi intinya perempuan punya parameter gitu. Kalau memang kita tidak tahu ya perilaku laki-laki sudah menikah itu akan seperti apa. Saya selalu beranggapan menikah itu bagaikan beli kucing dalam karung gitu ya. Mungkin suami kita ke kita sama mikirnya kayak gitu ya. Mengapa? Karena kita nggak tahu misalkan kucing yang kalau itu kucing ya, apakah suami yang kita miliki atau istri yang sebagai istri, apakah kita itu istri yang telaten atau misalkan yang memang tidak care misalkan. Kita nggak tahu hal-hal kayak seperti itu karena rumah tangga menyatukan dua orang. Tetapi saya balik lagi,
perempuan punya parameter suami seperti apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita harus cerai, it takes work kalau soal menikah itu ya, tetapi memberikan pengertian satu sama lain. Saya misalkan ketika saya baru nikah, waktu itu di Kanada, teman-teman bule saya bilang, how is marriage life? Saya bilang perempuan ternyata busier after getting married. Kemudian, oh Etin, you need to sit your husband down, katanya. Duduk bersama, bicarakan mengenai household chores, pekerjaannya seperti apa gitu. Karena kita tahu ibu-ibu itu kan endless kalau soal pekerjaan rumah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teh Etin, menarik banget. Ini ada pertanyaan dari Bila Febianti. Dalam hal kebebasan perempuan untuk berkarir di setiap era, menurut Teh Etin, di era mana yang paling mengalami kebebasan untuk berkarir dalam Islam? Atau apakah dari setiap era yang Ibu sebutkan tadi memiliki dinamika proses yang terjadi dari waktu ke waktu mengenai kebebasan berkarir seorang perempuan? Mana nih? Iya betul. Ya, sebenarnya terus terang aja tidak ada yang bisa dibilang karir paling bebas. Ya betul sekali tadi analisanya. Yang kedua ya, ada proses-proses yang misalkan Gerwani itu boleh dikatakan mereka itu berusaha memajukan perempuan ya, itu gerakan wanita Indonesia itu. Yang kemudian dihantam ya sebagai supporternya PKI dan dihabisi gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu peduli sama keadilan gitu. Karena mereka peduli sama keadilan, yang drive mereka untuk berbuat itu bukan hanya karena karena misalkan ini Islam atau enggak gitu, tapi konsentrasinya itu ke keadilan. Kalau zaman penjajahan terus terang aja karir perempuan sangat terbatas karena kita negaranya kan belum merdeka ya. Jadi tidak banyak, bahkan perempuan Belanda waktu itu udah punya hak untuk vote, misalkan di Indonesia masih belum gitu, masih sangat jauh berbeda dengan kebebasan di Belanda. Terus zamannya Pak Soekarno kita transisi dari kolonialisme kemerdekaan. Sebetulnya bukan karir terbaik, banyak karir paths yang terbuka, kocoran-kocoran karir yang terbuka itu zamannya Pak Soeharto, tetapi represif terhadap perempuan dan itu membatasi perempuan dengan adanya ideologi yang kata Ibu Julia itu ibuisme ya, atau saya bilangnya itu maternal virtue, ideologi ibu, nilai-nilai keibuan, bukan institusinya tapi nilai-nilainya. Nah, kenapa saya melihat nilai-nilainya? Walaupun awalnya ya di zaman asosiasi, ketika terjadi Kongres Perempuan 1928 itu perempuan Indonesia memikirkan gimana ya supaya para perempuan ini dihormati suami. Oh, katanya perempuan harus pintar ngurus rumah gitu. Kemudian nilai-nilai keibuan itu dimunculkan. Kalau ibu-ibu ini kepake oleh suaminya, mungkin suaminya nggak akan melakukan poligami. Jadi poligami ini isu eternal. Kalau kita 100 tahun kemudian masih membicarakan poligami, backward di mata saya. Kita harus anggap selesai, kemudian biarkanlah kedewasaan berpikir itu menjadi individual need gitu. Walaupun di kita nggak seperti itu isunya ya. Jadi kemudian kalau menurut saya dari segi keterbukaan karir mungkin gimana ya, plus and minus juga. Kalau dulu misalkan perempuan banyak yang karir di bidang-bidang, saya tidak bisa mencontohkan secara konkret ya karena gender gap-nya masih tinggi, berarti karir-karir perempuan itu boleh dikatakan terbatas. Tetapi opportunity-nya di mata saya lebih terbuka saat ini untuk karir apapun. Di mata saya ya. Mengapa? Karena pertama beasiswa keluar makin banyak, beasiswa pendidikan juga makin banyak dibandingkan dengan generasinya saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dari Dewi Anggariani. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Makassar. Oh, seru banget, ini dari berbagai kota ada. Awal pembicaraan saya menangkap bahwa karir adalah produk kapitalisme dan membentuk stratifikasi.
Berdasarkan model dari kolonial, bangsa kita mengikuti dan kita berlomba mengikuti model tersebut, termasuk bagaimana mengejar karir sampai ke negara satu ke negara lain, bekerja atau sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah model tersebut Islami? Apakah karir berdasarkan diskursus dengan menghubungkan istilah Islam sudah Islami? Ataukah kita hanya melanjutkan produk kapitalis? Atau bagaimana, Prof? Ini menarik pertanyaannya. Ya, bagus banget pertanyaannya. Sebetulnya yang kemudian add value Islam atau enggak itu kita ya. Mengapa? Karena kalau kata Ahmed, Sahab Ahmed dalam bukunya What is Islam, mohon maaf, dalam bukunya What is Islam itu katanya yang apa namanya yang mengasih label Islam itu kita orang Islam. Gitu. Jadi we Muslims make things Islamic gitu. Islamic art, Islamic fashion, Islamic dress, Islamic banking. Kita orang Islam yang membuat sesuatu itu Islamic gitu. Jadi kalau misalkan karir saya sebagai guru Islamic, because I think it is Islamic. Sama halnya dengan terorisme. Apakah terorisme itu Islamik? Ya kalau orang yang melakukan teror itu orang Islam dan dia percaya itu Islamik, itu Islamik menurut dia gitu. Sehingga menurut Ahmed agama Islam itu individualized dalam artian pemahaman keislaman dia spesifik ke orang itu. Karena ijtihad perorangan itu kan kalau salah benar diberikan pahala, kalaupun salah bertobat berikan pahala juga gitu. Jadi kita yang melabeli itu Islamik atau enggak. Nah, betul, saya melihat karir is tied to colonialism, to capitalism, dan saya juga bergumul di dalamnya gitu. Tetapi kalau dilihat dari karir Nabi, misalkan Nabi lahir di mana? Lahir di Mekah, mencintai Mekah. Tetapi kemudian dalam karirnya sebagai profet, itu kan karir ya profet itu. Beliau pindah ke mana? Ke hijrah ke Madinah gitu. Dan kemudian berjuang di Madinah melalui beberapa perang, melalui beberapa perdamaian, sampai akhirnya beliau wafat gitu sesudah Haji Wada ya. Nah, apa sih dorongannya gitu? Sudah barang tentu ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah itu didorong oleh keselamatan gitu. Karena mati konyol itu nggak boleh dalam Islam. We have to fight for greater good, untuk lebih baik gitu. Usaha manusia itu seolah-olah kita akan hidup selamanya, kata Quran. Berusaha itu. Ya memang sistem yang hegemoninya sekarang kapitalisme, tetapi apakah katakanlah misalkan banyak teman-teman yang beretorika negara Islam, ekonomi Islam, negara Pancasila bukan negara saya misalkan. Tetapi bagaimana cara keluarnya dari lingkaran kapitalisme itu? Kalau hanya retorika agama saja nggak cukup. Dan belum tentu itu yang Allah inginkan. Allah itu menginginkan orang Islam itu kuat secara ekonomi gitu. Dan Nabi Muhammad dalam sejarah Islam, saya tadi kasih contoh ya bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan Islam dengan cara berhijrah misalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka livelihood. Ketika Nabi Muhammad kemudian menyatukan Mekah dan Madinah, apakah tidak ada konsiderasi ekonomi? Jelas ada. Untuk menjadikan superpower saat itu. Ketika beberapa sahabat Nabi Muhammad melakukan raid itu serangan terhadap para karavan orang Mekah, apakah itu tidak ada pertimbangan ekonomi dan mengapa Nabi Muhammad juga membiarkannya? Jadi kita tidak bisa berpikir black and white. Ini Islami, ini nggak Islami. We have to try to make it Islamic. Bukan menghalalkan ya, itu beda lagi. Menghalalkan segala cara. Jadi menurut saya tujuan nih, balik lagi ke intention niat tuh ya, niatnya apa gitu. Karena Nabi Muhammad bilang ya itu dulu ya tahun 600
Nabi Muhammad itu lahir 570, 570, meninggal 632. Salah satu yang Nabi Muhammad ungkapkan adalah utubul ilma wala bisin. Pergilah menuntut ilmu walaupun ke Cina. Apakah tidak ada pertimbangan kapitalisme? Nabi Muhammad pedagang. Jadi itu pembicaraan yang lain ya. Jadi menurut saya gini, dalam melihat Islam kita tidak boleh black and white. Konteksnya apa? Kalau kita ingin mencari runtutan sejarah, tarik lagi ke Nabi Muhammad, tarik lagi. There is the economic of the Quran. Ada faktor ekonominya dalam Quran. Contohnya, Quran berbicara kontrak, Quran berbicara witness, harus ada witness untuk menuliskan kontrak misalkan. Nah, problemnya adalah kenapa ada zakat gitu? Karena banyak orang kaya, orang Muslim. Kenapa ada berhaji bagi orang yang mampu? Karena memang ada orang Muslim yang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi wealth gap exist dari dulunya, tetapi Islam memanage melalui wakaf, melalui hibah, melalui piranti-piranti dalam Islam itu sendiri gitu. Kalau kita berpikirnya black and white, misalkan ngapain kita sekolah ke luar negeri gitu ya, atau seperti saya lah contohnya bekerja di Amerika gitu. Untuk apa gitu? Kalau saya percaya Nabi juga hijrah. Hijrahnya bukan hijrah pakaian saja ya, menjadi lebih panjang misalkan. Atau generasi hijrah Nabi itu lebih dahsyat dari itu gitu. Hijrah Nabi itu membawa Islam ke negara yang baru sama sekali gitu. Yang Nabi Muhammad sendiri dituntut untuk bisa survive saat itu. Jadi luar biasa sekali perjuangan beliau. Dan Masya Allah ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah saat itu berbicara beragama dengan cara halal haram gitu, atau dengan cara do and don'ts. Beliau lebih fleksibel. Kalau enggak ya Islam ditinggalkan orang-orang saat itu. Ya betul. Contohnya Abu Talib ya, tidak dipaksa untuk masuk Islam misalkan. Gitu. Walaupun kita sekarang ini retorikanya retorika keras di mata saya ya, dan militan gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri orang yang paling fleksibel. Ketika dia datang ke Mekah untuk ibadah haji terakhir itu, kemudian kata dan karena terjadi Nabi Muhammad tidak langsung masuk Mekah, terjadi perjanjian Hudaybiyah di daerah Hudaybiyah. Bagian dari perjanjian itu pertama Nabi Muhammad boleh masuk ke Mekah sesudah waktu tertentu, dan kedua tidak boleh saling menyerang. Ternyata orang Mekah menyerang duluan. Sesudah diserang duluan Nabi Muhammad dan saat itu terjadi cekcok gitu ya. Kata mereka ke Nabi Muhammad, kenapa sih kita nggak pergi aja masuk gitu? Ngapain kita diatur-atur oleh Abu Jahal, Abu Sufyan? Tapi Nabi Muhammad enggak gitu. Abu Sufyan, dalam hal ini Abu Sufyan ya. Ngapain diatur-atur Abu Sufyan gitu? Nabi Muhammad enggak, nunggu aja sampai itu terjadi sampai terjadi kesepakatan Hudaybiyah, dan menunggu sampai waktunya bisa masuk gitu. Padahal kan kalau menurut teori dia kan nabi, ngapain pakai, bahkan dia ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu karena orang Mekah nggak mau acknowledge bahwa dia seorang nabi, kata Nabi Muhammad, perjanjian ini antara Muhammad dan jadi Nabi Muhammad itu orangnya sangat bijaksana sesuai dengan waktunya saat itu. Ketika dia datang ke ketika terjadi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, akhirnya dia pergi ke Mekah, menaklukkan Mekah gitu ya, bukan dengan perang, hanya dengan bilang semua yang mengikuti Abu Sufyan katanya maka dia akan selamat gitu. Jadi kalau dalam bahasa teroris sekarang kan yang nggak Islam banget bisa dibunuh gitu. Padahal Nabi Muhammad itu ketika datang ke Mekah, kemudian Mekah itu ditaklukkan, dia tidak membunuh orang Mekah. Padahal itu waktu itu justru kebiasaannya ketika sebuah daerah itu ditaklukkan, kan sering terjadi perang antar suku, itu orang-orangnya dibunuh atau diperbudak gitu. Nabi Muhammad enggak memberikan contoh gitu. Ingin contoh seperti apa lagi tentang kelembutan hati Nabi?
Nah, jadi poin saya di sini adalah kita nggak bisa beragama black and white, kita nggak bisa beragama hanya halal haram do and don'ts. Kita harus memiliki kedewasaan beragama. Terima kasih. Terima kasih. Iya, saya juga bingung sih, padahal contoh-contoh dari Nabi sendiri banyak gitu ya. Dan yang paling mind blowing buat saya sih, bagaimana Nabi itu ingin menghilangkan sekat-sekat kelas gitu ya, pengen membuang kesenjangan itu tadi yang telah disebut oleh Teh Etin. Nah, ini ada pertanyaan dari Talita dari Karawang. Dia udah beberapa kali menuliskan pertanyaannya. Mungkin ini kaitannya dengan perempuan bekerja, bagaimana work-life balance mungkin ini ya. Menurut Teh Etin, bagaimana cara menjadi perempuan Islam yang bisa membagi atau memanage waktu untuk pekerjaan dan ibadah agar tidak berbentrokan antara satu dengan lainnya? Pertanyaan. Maaf, Teh Etin itu ke mute. Oh iya. Yeah. Sebetulnya tidak ada resepi yang terbaik ya. Karena menurut saya it comes with experience ya. Jadi kita trial and error. Kalau saya terus terang aja saya itu orangnya sangat goal oriented. Ketika dulu saya seusia teman-teman masih muda ya, usia 24-an baru selesai kuliah, saya membaca buku judulnya itu Superwoman. Dalam buku Superwoman itu dibilang misalkan gini katanya, target dalam 1 tahun, target dalam 2 tahun, target dalam 5 tahun. Terus juga dalam buku itu dibilang bagaimana kamu ingin dimensi kehidupan kamu itu menjadi lebih baik, kesehatan. Itu bukunya saya masih ada tuh sampai sekarang. Buku yang saya tulis tahun 1995, aduh banyak yang belum lahir ya kali. Di situ saya menuliskan hubungan, saya waktu itu belum menikah, tapi saya membicarakan bagaimana hubungan yang bisa terjadi dengan suami dan lain-lain, atau suami seperti apa yang saya cari gitu, atau work balance seperti apa yang saya inginkan. Jadi pemikiran mengenai work balance ini bagi teman-teman yang masih single itu dimulai dari ketika single. Kenapa? Karena kita tahu kan ritme kita, kebiasaan kita. Misalkan ada teman-teman yang mengambil waktu lebih lama dalam bekerja di dapur, menulis paper, misalkan. Ada orang yang sangat singset kata orang Sunda ya, bisa ngerjain apa aja dengan cepat gitu. Nah, kita udah pahamkan diri kita, pasti sebelum menikah juga kita tahu like and dislike kita gitu, dan sambil belajar pasangan kita seperti apa. Tetapi dalam kerangka rumah tangga, you are not alone. Itu yang pertama-tama. Anda bersama suami gitu, atau bersama anak. Jadi work balance kita itu di dalamnya include suami, dalam artian ya kalau perlu masak bergantian, misalkan istri yang masak, suami yang cuci piring, atau istri masak masak sama cuci piring, tapi suami yang cuci baju misalkan. Jadi kalau sendirian ngurusin semuanya pasti kewalahan. Saya punya anak 3 ya, jadi saya tahu beban dalam keluarga itu seperti apa. Nah, harus selalu berpikir dalam keluarga saya tidak sendiri, saya ada suami, and he is part of the plan ya, atau istri kita juga part of the plan. Jadi life balance kita itu ada suami di dalamnya gitu. Kalau misalkan suami kita belum mencapai pada level yang kita inginkan, ya teman-teman pasti tahu lah bagaimana cara menumbuhkan pembicaraan supaya pembicaraannya mengarah pada goal kita, yaitu suami kita menjadi bagian dari kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam take care family life ya, itu kan family life gitu. Kalau ya jadi saya sendiri terus terang aja kadang-kadang punya istilahnya, kalau saya bilangnya mencuri waktu gitu. Mencuri waktunya kapan? Kalau anak-anak udah tidur, karena saya dulu ketika karir di awal anak saya masih SD semuanya. Jadi ketika misalkan, jadi saya disiplin nih anak-anak tidur jam 9 malam misalkan, kecuali yang udah besar untuk sholat isya dulu, karena summer time bisa jam 10 lebih. Jadi anak-anak itu ditidurin aja semuanya, dan saya lampu matiin misalkan semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan kebiasaan you have to sleep gitu.
Tapi setelah itu anak-anak tidur, saya nyalain lagi lampunya, saya bekerja. Atau saya bekerja pagi, misalkan jam 3 pagi gitu. Sekarang udah agak malas kayak gitu-gitu karena anak saya udah pada besar, mereka pada begadang, tahu sendiri milenial demen begadang. Jadi intinya ketika berbicara work balance, it includes suami kita. Kalau kita single, kembali lagi kepada apa yang kita value gitu. Value kita tentang hidup itu seperti apa. Kalau menciptakan life balance itu melalui praktis ya. Kapan kita merasa itu sangat berlebihan, kapan merasa itu kurang gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Saya sama juga sih suka jam 8 9 langsung mati-matiin. Saya senangnya bangun lebih pagi sih jam 4 gitu. Lebih enak. Nah, ini sambungan tadi kata Teh Etin, ini dari Fenty. Saya tergelitik dengan kalimat Teh Etin tadi, menikah itu seperti beli kucing dalam karung. Saya juga setuju karena meski awalnya kita berusaha mengenal calon suami atau calon istri, tapi saat setelah menikah justru malah karakter aslinya terlihat. Nah, gimana menurut Teh Etin menyikapi semua ini? Ya tadi ya jadi saya bulan Juni kemarin ini, mohon maaf mau sharing ya, sharing kebahagiaan sebenarnya. Saya anniversary ke 24 tahun. Wah, jadi mungkin teman-teman teman-teman muda ya. Tetapi saya betul-betul berterima kasih pada diri saya sendiri yang bisa put up. Kenapa? Karena menurut saya marriage is hard ya. Pernikahan itu, apalagi teman-teman bisa bayangkan dua-dua kita karir profesor ya. Suami saya asosiat profesor. Sama-sama challenging gitu di tempat yang bukan Indonesia gitu. Kalau di sini kan pasti ada networknya, kita nggak punya network keluarga yang bisa fallback gitu, itu kan fallback. Nah, saya berterima kasih ke diri saya karena saya masih bertahan menikah sampai wedding anniversary ke-24 gitu. Karena pernikahan itu sulit menurut saya. I don't think marriage is easy. Kalau ada orang yang bilang pernikahan itu enak, mudah, wah itu congratulations banget gitu. Mengapa itu menyatukan dua visi, menyatukan dua goals, menyatukan dua kebiasaan gitu. Jadi ujung-ujungnya kita banyak komunikasi aja mengenai apa yang kita inginkan dan belajar mengenai apa yang suami kita inginkan. Mungkin diciptakan ini jadi intimate ini nasihatnya. Mungkin diciptakan waktu-waktu tertentu yang di mana kita bisa membicarakan pekerjaan rumah. Misalkan banyak sekali pekerjaan perlu dikerjakan gitu. Kamu bisa apa, saya bisa apa, kan ya misalkan belanja grocery aja kan perlu waktu ya, kayak sederhana tuh, belanja grocery aja perlu waktu gitu, nyuci perlu waktu gitu. Jadi harus terjadi pembicaraan dan bukan hanya pembicaraan itu bukan hanya sekedar membicarakan pekerjaan ya. Anak saya bilang kalau pembicaraannya tentang pekerjaan saja boring mami katanya. Kalau saya bilang atau misalkan saya kerjaannya ngajak sholat gitu karena sholat berusaha berjamaah gitu, mami katanya nggak ada obrolan lain selain ngajak sholat gitu. Nah jadi maksud saya sama mungkin ya, suami istri juga begitu. Kalau misalkan kita fokusnya ke life balance saja mungkin itu juga boring gitu. Kalau kita fokusnya hanya ke hiburan saja itu juga membosankan gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan dinamika dalam keluarga tetapi both feel valued gitu. Nah itu yang kadang-kadang sulit ya. Jadi intinya 7 tahun pertama menurut saya itu kritikal dalam sebuah pernikahan. Karena mungkin kadang-kadang saya aja yang udah 24 tahun menikah, ada hal-hal yang baru yang kita tidak ketahui karena kita dengan manusia ya. Kita juga renewed all the time gitu. Hal yang sama terjadi pada pasangan kita. Ya. Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ria Oktorina. Kenapa ya Bu sampai hari ini masih banyak pandangan yang tidak mendukung tentang perempuan bekerja?
Bahkan saat sudah bekerja pun Hmm. masih dibebankan pada peran tradisional untuk sekedar melayani kebutuhan suami. Kenapa perempuan ujung-ujungnya disalahkan? Bagaimana menurut Ibu PR besar kita untuk mengedukasi masyarakat? Ya, itu bagus banget ya, ini sebetulnya PR kita bersama. Saya kira yang perlu dibangun itu adalah kedewasaan beragama ya. Mengapa? Karena kita itu tidak membiarkan orang Islam secara umum untuk beragama secara dewasa. Kita itu senantiasa apa namanya, dan saya juga termasuk di dalamnya ya, menerima doktrin-doktrin yang menurut saya misalkan patriarkal gitu, doktrin-doktrin yang hierarkis, tapi kemudian itu menjadi cara pandang kita ke diri sendiri ataupun ke orang lain gitu. Nah, itu parahnya adalah menjadi cara pandang maskulin, dan kemudian objeknya adalah para perempuan, dan itu bisa jadi para istrinya. Bagaimana kita cara mengedukasi masyarakat? Ya, saya kira apa namanya, kita harus turun ke, mohon maaf saya ini ngomong bisa seenaknya saja ya. Kita kemudian jadi harus turun ke akar rumput, baik itu melalui pengajian, diskusi-diskusi, pemberdayaan, training-training gitu. Walaupun ada challenge di akar rumput juga, karena yang sering hadir ke acara-acara itu biasanya sama gitu orang-orangnya. Gitu. Karena dia misalkan aktif di PKK, aktif di Posyandu, nanti ke training-training juga jadi perwakilan gitu ya. Nah, itu jadi gitu, nah challenge-nya ya. Tapi menurut saya jangan bosan, kita nulis terus, kita berorganisasi, beradvokasi, karena yang harus kita capai adalah kedewasaan beragama. Kedewasaan beragama itu yang mau mempertanyakan pemahaman, bukan hanya didoktrin. Dan tidak judgmental sama orang lain. Itu kan asalnya judgmental ya. Tapi saya tidak menyalahkan judgmentalnya aja, karena kan ada dalam Qur'annya, yang ku anfusakum wa ahlikum naro, jauhkanlah keluarga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kemudian paradigma ini menjadi paradigma yang mengikat, sehingga para suami merasa, lah ini aku perlu menyelamatkan istriku nih gitu dari siksaan api neraka. Ya bekerja malam ya haram dalam Islam gitu ya. Jadi seperti itu dalam pemahaman beberapa suami, dan kemudian juga kadang-kadang itu menjadi pemahaman saudara-saudara kita, pemahaman kakak atau adik kita, dan bahkan mungkin orang tua kita. Misalkan haram perempuan bekerja malam hari gitu. Padahal ada need kadang-kadangnya dari keluarga tersebut gitu, mungkin bukan dari adik atau kakak atau orang tuanya. Jadi advokasi ya, dan advokasi ini juga sekarang ini bisa aja melalui sosial media, karena sosial media itu seringkali dipergunakan oleh kelompok-kelompok yang suaranya lebih keras tentang hierarkinya gitu. In other words, saya nggak punya formula yang terbaik, teman-teman berada di lapangan lebih memahami, dan memang kalau ada ide-ide yang lebih baik silahkan di-share. Tapi menurut saya kalau saya dalam kapasitasnya ya nulis gitu ya, acara-acara reduket itu dalam rangka advokasi mengenai kedewasaan dalam beragama. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, banyak banget nih ya, ilmunya malam ini. Gimana ya saya menyimpulkannya, banyak sekali poinnya. Mungkin tadi sudah pas disimpulkan oleh Teh Etin bahwa kita jangan menghabiskan waktu, katanya tadi ya, untuk mengubah pendapat orang yang memang sudah ideologically driven gitu, bahwa agama Islam itu individualized sebetulnya, tergantung pada ijtihad masing-masing, dan kita harus mendorong kedewasaan beragama. Dalam hal perempuan karir, kita harus percayalah pada perempuan dan pengalaman perempuan gitu, bahwa ketaatan itu mutlak pada Allah, bukan pada suami. Dan bahwa Quran juga menghendaki perempuan mampu menjadi pemimpin untuk dirinya. Terima kasih banyak Teh Etin atas ilmunya malam ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya dan atensinya, juga pertanyaannya yang sangat-sangat bagus. Ini ada titipan dari panitia bahwa ada hadiah bagi pertanyaan yang paling menarik, yaitu nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu pertanyaan dari Dewi Anggariani dan Eva Silvia. Untuk hadiah nanti mungkin dari Bentang diberitahu. Terima kasih. Silakan Mbak Ika.
Oke, terima kasih Mbak Hera dan juga Ibu Etin. Untuk teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam webinar kali ini. Boleh minta tolong untuk di open cam, jadi kita bisa untuk untuk foto bareng. Silahkan bisa open cam semuanya. Akan saya foto. Baik, bagi teman-teman yang belum open cam, bisa silakan untuk open kamera. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Bagi pemenang, untuk Mbak Dewi dan Mbak Eva, terima kasih. Nanti akan dihubungi oleh Mintang. Dan kemudian terima kasih lagi untuk Ibu Etin dan Mbak Heradiani karena sudah berkesempatan hadir dalam webinar Menjadi Wanita Karir dalam Islam ini. Dan kita akan kembali lagi ke webinar selanjutnya jika misalnya nanti kita akan bekerja sama dengan Magdalena lagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.